Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Yang terhormat kepada Ibu Cindy Marisa MPD selaku dosen mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Saya Lutfi Hidayatul Muzlihah dengan NPM 202101500718. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul konseling keluarga. Latar belakang konseling keluarga. Pertama, perubahan kehidupan keluarga. Keluarga dapat dikatakan mengalami tekanan dan kecemasan karena hebatnya pengaruh dari luar, yaitu masalah pekerjaan, ingin berkuasa, persaingan kekayaan, dan sebagainya. Akibatnya, orang tua sebagai pimpinan keluarga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh uang dan peralatan rumah tangga. Perubahan kehidupan keluarga segera terjadi, yakni dari kehidupan yang damai tentram beralih kepada kehidupan yang serba gelisah, cemas, penuh persaingan, materialistis, dan egoistis. Yang kedua, keluarga pecah atau broken home. Yang dimaksud keluarga pecah atau broken home dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, ada keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab dari salah satu keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. Yang kedua, orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah, ibu sering tidak di rumah dan tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi. Misalnya, orang tua sering bertengkar sehingga keluarga tidak sehat secara psikologis. Perceraian tidak terjadi begitu saja tanpa sebab yang jelas. Tanpa ada sebab tidak akan mungkin pernikahan yang dalam Al-Quran disebutkan ikatan yang kokoh akan diakhiri dengan perceraian. Kasus siswa di sekolah. Banyak kasus siswa di sekolah yang bersumber dari keadaan keluarganya, misalnya keluarga krisis. Biasanya, jika ternyata memang kasus itu berkaitan dengan masalah keluarga, maka guru bimbingan dan konseling akan berusaha melakukan kunjungan rumah atau home visit. Melakukan kegiatan home visit bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan karena A. Orang tua kurang menerima keadaan guru BK karena dianggap ikut campur dengan urusan keluarga. Orang tua merasa malu dan risih dan dianggap mengganggu ketentraman keluarga rumah tangganya. Yang B. Pelayanan bimbing dan konseling atau BK. Di sekolah masih berjalan secara tradisional dengan hanya memberi nasihat, kurang melayani perkembangan siswa, guru BK banyak bicara, memarahi, dan memaksa siswa, dan biasanya siswa diam dan takut dengan panggilan guru BK. Hal ini disebabkan 1. Guru BK kurang perencanaan karena tidak memahami tentang riset BK di sekolah, misalnya terhadap siswa, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, kurang pengetahuan dan wawasan, kurang keterampilan, dan kepribadian otoriter yang kurang mendukung untuk jadi pembimbing. Yang keempat, konseling keluarga dan sekolah. Guru BK sebagai konselor sekolah bekerja sama dengan personel sekolah untuk memperoleh informasi tentang anak dalam setting sekolah. Masalah yang akan kita bicarakan adalah konsep-konsep dan teknis-teknis untuk menangani kasus keluarga di sekitar masalah yang berkaitan dengan sekolah. Banyak keluarga yang enggan mendatangi guru BK, akan tetapi ada pula yang mau membantu untuk bekerja sama karena kepedulian yang besar terhadap anaknya, atau sudah kesal dan frustasi dengan usaha-usaha terdahulu yang gagal. Peranan konselor dan keluarga. Sofyan S. Wills tahun 2011 menyampaikan bahwa konselor keluarga seharusnya terlibat dalam sistem keluarga dan sekolah, harus menjadi bagian aliansi atau koalisi khusus dari kedua sistem. Tugas utamanya adalah menciptakan hubungan dapat dipercaya kedua sistem, dan dengan cara-cara tidak menimbulkan kecurigaan, ketakutan, dan rasa kikuk atau meragukan kepada dua sistem. Strategi dan gaya yang dipakai dalam penyesuaian terhadap sistem keluarga dan sekolah dapat pula digunakan untuk berinteraksi terhadap masyarakat dalam kaitan dengan masalah anak. Jika masalah anak berkaitan dengan badan-badan lain, seperti klinik, pengadilan, kantor polisi, dan sebagainya, maka konselor jelas sebagai koordinator atau konsultan dari sistem-sistem sosial tersebut. Pengaruh sistem keluarga dan sekolah sebagai informasi. Seorang konselor keluarga haruslah dapat mempertimbangkan pengaruh timbal balik sistem keluarga dan sekolah, dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Hal ini agar memperoleh pemahaman perilaku anak yang terlibat transaksi dengan sistem-sistem yang lebih luas.
Tanpa ketimpangan kesamaan aturan, informasi di kedua sistem serta mengamati kehidupan keluarga dan sekolah, maka konselor akan kehilangan data yang penting. Proses penilaian data atau informasi paling sedikit satu sesi terjadi kunjungan semua anggota keluarga. Teknik-teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan responsif. 2. Teknik menggambar. Klien disuruh menggambar sesuatu, kemudian memperhatikan gejala-gejala emosional di dalam gambar itu. 3. Family sculpting. Semua anggota keluarga diam, sementara klien sedang berbicara atau mengemukakan persepsinya tentang hubungan dalam keluarga. 4. Memberi tugas. Mungkin tugas rumah yang harus dilakukan klien dapat membantu penyesuaian diri di dalam keluarga. Tujuan pengumpulan data atau penilaian adalah untuk mengikat anggota keluarga dalam treatment dan melihat kembali masalah anak dengan cara membantu anggota keluarga untuk memahami masalah anak. Anggota keluarga harus terikat untuk membantu pemecahan masalah itu bersama-sama. Jika sistem keluarga amat sukar untuk berubah atau resistensi, hal itu merupakan tugas yang tidak mudah. Rumusan definisi konseling keluarga. Menurut Siregar R. tahun 2015 menjelaskan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan pada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensi dari masing-masing anggota keluarga berkembang dengan optimal dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan untuk membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga dan memandang keluarga secara keseluruhan, bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Tujuan konseling keluarga. Tujuan umum konseling keluarga. Pertama, membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. 2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain. Yang ketiga, agar tercapainya keseimbangannya akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Dan yang keempat, untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari peningkatan setiap anggota. Tujuan khusus konseling keluarga. A. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain. B. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. C. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong atau mensupport, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. D. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota lain. Proses dan tahapan konseling keluarga. Proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah kliennya atau anggota keluarga lebih dari seorang. Relasi antar anggota keluarga amat beragam dan bersifat emosional, dan konselor harus melibatkan diri atau partisipan penuh dalam dinamika konseling keluarga. Berdasarkan kenyataan, ada 5 jenis relasi atau hubungan dalam konseling keluarga, yaitu 1. Relasi seorang klien dengan konselor. 2. Relasi satu klien dengan klien lainnya. 3. Relasi konselor dengan sebagian kelompok anggota keluarga. 4. Relasi konselor dengan keseluruhan anggota keluarga. Dan yang terakhir, relasi antar sebagian kelompok dengan sebagian kelompok anggota lain. Misalnya, ibu memihak anak laki-laki dan ayah memihak anak perempuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.